Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau nggak nanya, kalau nggak banyak nanya nggak top. Sekarang nih kayaknya top, gitu loh. Jadi juga harus bangga. Kalau bisa, saya mau tanya cuma satu itu aja Pak Ustadz, Pak Kiai. Tadi kalau saya nggak salah simak, ya, Pak Kiai menyebutkan bahwa turunnya Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah melalui malaikat Jibril. Tapi kok Rasulullah nggak bilang nggak tahu siapa yang datang ngasih tahu ke saya Al-Quran ini. Tapi pernah saya mendengar juga bahwa sebelum turunnya malaikat Jibril kepada Rasulullah, dia memperkenalkan diri dulu kepada Rasulullah. Saya nih Haji Halim nih Pak Ustadz, kata Jibril, saya malaikat Jibril, jenderalnya iblis, jenderalnya malaikat, bukan iblis. Terus dia peluk sehingga napasnya Rasulullah sampai nggak bisa napas. Orang yang meluk nggak tahu, nggak kelihatan, taunya senang banget nih malaikat Jibril ketemu dengan Rasulullah. Jadi artinya beliau memperkenalkan diri kepada Rasulullah, itu pertama. Tapi yang kedua, di zamannya Rasulullah, orang-orang Arab itu Pak, kalau dengan Al-Quran nangis, ya kan Pak? Kenapa orang Indonesia nggak nangis? Pertanyaan saya cinta Rasulullah tuh, sangat cinta Rasulullah, tapi nggak pernah melihat Rasulullah. Tapi saya cinta banget Pak, cinta banget, senang banget nyebutin namanya, ma'udzubillah bin Salik. Khususnya bapak saya dulu, kakek saya senang dengan Rasulullah, padahal nggak pernah lihat Rasulullah. Hakul yakin bahwa Rasulullah adalah junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Pak Ustadz, dua pertanyaan, mohon maaf kalau bisa dibahas. Kenapa tuh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memang Nabi SAW itu diperkenalkan kepada Jibril dengan Jibril menyebutkan siapa beliau. Cuma masalahnya begini Pak, memperkenalkan diri satu hal, tapi memahami posisinya itu juga satu hal yang lain. Contoh nih Pak, kalau ada presiden datang ke satu kampung, ya kalau sekarang kita presidennya Jokowi, dulu SBY, dulu Soeharto, dulu siapa, misalnya Pak Harto dah gitu ya, datang ke satu kampung yang pelosok banget. Dia perkenalkan diri sih, nama saya Soeharto, saya presiden Indonesia, tapi kepada suku terasing gitu Pak. Nah suku terasing ya tahu sih itu namanya Soeharto, itu presiden. Cuman dia nggak bisa gambarin tuh presiden tuh kayak apa ya gitu loh. Ya, jadi diperkenalkan sih diperkenalkan, tapi kayak apa kehebatan dan kekuasaannya seorang Soeharto itu nggak kebayang kalau suku-suku terasing. Kalau kita di Jakarta bisa, jalanan ditutup, ada apa? Presiden lewat, keren, presiden mau lewat, kan gitu. Jadi kita bisa membayangkan kayak apa sosok presiden kalau kita emang ada di Jakarta. Tapi kalau kita di pedalaman gitu, ya kita nggak bisa ngebayangin kayak gimana. Jadi kenal sih, cuman nggak bisa ngebayangin sehebat apa, gitu kan. Bapak saya juga begitu Pak dulu. Saya kenal bapak saya, gitu kan. Cuman kalau dia di kantor, kayak apa kekuasaannya dan sebagainya, saya nggak paham. Yang saya tahu, ini bapak saya tiap hari sering boncengin motor saya gitu doang. Nggak tahu di kantor dia dihormatin gitu kan, pejabat gitu. Segitu kerennya bapak saya kalau di kantor. Kalau di rumah dia bercanda, kita main kuda-kudaan, main apa kan gitu kan. Jadi ya Jibril ketika memperkenalkan diri sih dikenalkan, tapi kayak apa sih Jibril itu kekuasaan dan sebagainya, itu yang nggak kebayang gitu oleh seorang Nabi Muhammad SAW. Ya itu yang pertama. Nah yang kedua, gini Pak, ya orang Indonesia kenapa baca Quran kagak nangis? Bisa jadi dia lagi lapar Pak, jadi dia kagak nangis.
Dia lagi mikir makan apa enggak nih gitu ya. Maksudnya begini Pak, kita bisa nangis juga kalau kita belajar ceritanya. Kita nggak ngalamin, tapi kita baca tafsir nih Pak. Ya, setiap ayat dibedah asbabun nuzulnya, kejadian yang melatar belakanginya kayak gimana, kandungan isinya dan sebagainya. Itu kita baca Pak. Kita baca, kita pelajarin gitu ya. Nanti itu saya ngerasain kayak gitu Pak. Saya sih nggak sampai nangis, cuman langsung teng gitu aja. Ya. Begitu dengar ada di masjid qori ya imam baca satu ayat. Nah, lu ayat yang barusan keluar di ujian tuh. Gitu Pak. Saya kan kuliah tuh kan ada mata kuliah tafsir, ya kan? Nah, dalam mata kuliah tafsir pertanyaannya kan susah tuh Pak. Sebutkan asbabun nuzulnya, bagaimana ceritanya, begini-begini. Wah, ngapalin tuh Pak, ngapalin gitu sampai bisa jawab gitu kan. Nah, kalau besok ada imam di masjid baca ayat itu, saya senyum-senyum. Imamnya bingung, kenapa ente senyum-senyum? Itu yang ente baca barusan soal yang gua keluar tuh. ada ikatan batin gitu Pak tuh di situ kan. Nah, itu maksudnya. Walaupun mungkin kita nggak ngalamin langsung, tapi tahu ceritanya gitu loh. Udah nyambung kan, sama nih Pak. Saya masih ingat kejadiannya gini. Presiden Amerika waktu itu namanya Barack Obama, ya. Dia konon dulu kecilnya pernah di Indonesia, ya. Terus pas datang ke Indonesia, dia ngomong tuh, dia bilang bakso, atau lagi dibilang sate, gitu kan. Orang langsung tepuk tangan, standing applause, gitu kan. Kenapa? Karena dia punya memori dengan Indonesia gitu. Jadi memori itu yang harus dibangun gitu. Nah, kita sekarang baca Quran kagak nangis, kagak napa, nggak punya memori Pak sama ayat itu. Itu masalahnya. Nggak pernah baca tafsirnya, nggak pernah tahu asbabun nuzulnya dan sebagainya, nggak dapat itu, ya kan? Wah, jadi kalau para sahabat bisa dapat, bisa nangis, pertama emang mereka ngalamin langsung, gitu kan? Nah, kalau kita nggak nangis, bisa jadi lapar, bisa jadi kagak tahu, bisa nggak tahu maknanya gitu kan. Nangisnya kita Pak, kadang-kadang nangis juga, cuman nangis situasional. Acara tahajud, imam udah nangis tuh, ya kan. Kanan kiri kita nangis, depan nangis, belakang nangis. Masa gua kagak nangis, kagak enak. Nangis gitu kan. Lu nangis apaan? Tahu lu nangis aja, orang pada nangis gitu kan. Tapi kalau ditanya, itu tadi ayatnya cerita apa? Meneketeh, kagak tahu gua. Pokoknya tuh bacaan enak aja gitu. Nah, itu problematika kita tuh di situ, Pak. Ya. Jadi ya harusnya pesannya itu adalah biar ada memori yang kuat, kita dalami tiap ayat. Maka para sahabat tuh kalau baca Quran baru beberapa ayat mereka berhenti. Berhenti ngapain? Merenungi gitu. Mereka merasakan gitu. Enggak langsung buat baca habis semua itu enggak. Baca 3 ayat 4 ayat langsung berasa gitu. Saya Pak, karena saya kuliah tuh 8 semester, jadi kita menyelesaikan 8 juz. Nah kalau imam baca juz 1, juz 2, juz 3 sampai juz 8, saya masih ingat tuh. Ingatnya dulu gua gak bisa jawab tuh soal yang itu tuh, karena itu dulu ayat Quran yang ditanya. Nah, tapi ya begitulah, kita harusnya belajar tafsir itu secara semuanya biar setiap kali baca ayat itu ada greget memori yang kita dapat di situ. Oke.